Pascal Struijk dan Luke Vickeri bikin timnas semakin menyeramkan. Kehadiran dua pemain berpengalaman dari Eropa, Pascal Struijk dan Luke Vickeri, membawa warna baru bagi kekuatan timnas Indonesia. Skuad Garuda kini tidak hanya mengandalkan semangat juang khas Asia Tenggara, tetapi juga mulai menggabungkannya dengan kualitas teknik, taktik, dan mentalitas sepak bola Eropa yang lebih matang. Di bawah arahan pelatih John Hertman, transformasi timnas Indonesia terlihat semakin jelas. Masuknya Struijk dan Vickeri menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan level permainan tim, khususnya dalam menghadapi turnamen besar seperti Piala AFF. Sentuhan Eropa di jantung pertahanan. Pascal Struijk dikenal sebagai bek tangguh dengan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa. Postur tubuhnya yang ideal, kemampuan membaca permainan, serta ketenangan dalam menguasai bola membuat lini pertahanan Indonesia kini jauh lebih solid. Kehadiran Struijk bukan hanya soal kemampuan bertahan. Ia juga memiliki keunggulan dalam distribusi bola dari lini belakang. Umpan-umpan panjang akurat yang ia lepaskan seringkali menjadi awal serangan cepat timnas. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya jarang terlihat secara konsisten di skuad Garuda. Dengan Struijk di jantung pertahanan, lawan kini harus berpikir dua kali untuk menembus lini belakang Indonesia. Ia mampu mematahkan serangan lawan sebelum berkembang menjadi ancaman serius. Luke Vickeri, motor baru di lini tengah. Jika Struijk memperkuat pertahanan, maka Luke Vickeri hadir sebagai energi baru di lini tengah. Gaya bermainnya yang dinamis, agresif, namun tetap cerdas membuatnya menjadi penghubung penting antara lini belakang dan depan. Vickeri dikenal memiliki visi permainan yang baik. Ia mampu membaca pergerakan rekan setim dan membuka ruang dengan umpan-umpan kreatif. Selain itu, kontribusinya dalam bertahan juga sangat membantu, terutama saat tim kehilangan bola. Dengan kehadiran Vickeri, tempo permainan timnas Indonesia menjadi lebih terkontrol. Ia mampu mengatur ritme permainan, kapan harus menyerang cepat dan kapan harus menahan bola untuk membangun serangan. Kombinasi yang membuat lawan ketar-ketir. Perpaduan antara Struijk dan Vickeri menciptakan keseimbangan yang sebelumnya sulit ditemukan. Lini belakang menjadi lebih kokoh, sementara lini tengah lebih hidup dan kreatif. Kombinasi ini membuat timnas Indonesia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga berbahaya saat menyerang. Transisi dari bertahan ke menyerang kini berlangsung lebih cepat dan terorganisir. Hal inilah yang membuat banyak tim lawan mulai waspada. Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Mereka kini memiliki struktur permainan yang jelas dan kualitas individu yang mampu membuat perbedaan. Dampak besar bagi mental tim. Selain kontribusi teknis, kehadiran dua pemain ini juga membawa dampak besar secara mental. Pengalaman bermain di level tinggi membuat Struijk dan Vickeri terbiasa menghadapi tekanan besar. Mentalitas ini menular ke pemain lain. Skuad Garuda kini terlihat lebih percaya diri saat menghadapi lawan-lawan kuat. Mereka tidak lagi bermain hanya untuk bertahan, tetapi juga berani menguasai permainan. Pelatih John Hertman juga menekankan pentingnya mental juara. Dengan adanya pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer kompetisi Eropa, proses pembentukan mental ini menjadi lebih cepat. Dukungan dari PSSI. Langkah menghadirkan pemain diaspora seperti Struijk dan Vickeri tidak lepas dari strategi jangka panjang yang dirancang oleh PSSI. Organisasi ini terus berupaya meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Program naturalisasi dan pemanggilan pemain diaspora menjadi salah satu cara untuk mempercepat perkembangan tim. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana pemain-pemain ini bisa menyatu dengan budaya sepak bola Indonesia. Sejauh ini, Struijk dan Vickeri menunjukkan komitmen tinggi. Mereka tidak hanya datang sebagai pemain, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Persiapan menuju Piala AFF. Dengan semakin solidnya skuad, harapan terhadap timnas Indonesia di Piala AFF semakin besar. Turnamen ini menjadi ajang pembuktian sejauh mana perkembangan yang telah dicapai. Latihan intensif yang dipimpin John Hertman fokus pada peningkatan kerjasama tim, kedisiplinan taktik, dan efektivitas penyelesaian akhir. Struijk dan Vickeri menjadi bagian penting dalam skema ini. Jika mampu mempertahankan konsistensi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kandidat kuat juara. Ancaman nyata bagi Asia Tenggara. Selama ini, tim-tim seperti Thailand dan Vietnam sering menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Namun, dengan wajah baru timnas Indonesia, peta persaingan mulai berubah.
Indonesia kini memiliki kombinasi unik, semangat juang tinggi, dukungan supporter fanatik, serta kualitas pemain yang semakin meningkat. Kehadiran Struijk dan Vickers memperkuat semua aspek tersebut. Lawan tidak hanya menghadapi tim dengan determinasi tinggi, tetapi juga organisasi permainan yang rapi dan efisien. Masa depan cerah Timnas Indonesia. Apa yang terjadi saat ini bisa menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia. Jika proses ini terus berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia. Struijk dan Vickers hanyalah bagian dari puzzle besar yang sedang disusun. Dengan pembinaan pemain muda yang baik serta strategi yang tepat, masa depan Timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Kehadiran Pascal Struijk dan Luke Vickers telah membawa perubahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Mereka tidak hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga mengangkat mental dan kepercayaan diri tim. Kini, Timnas Indonesia bukan lagi sekadar peserta di turnamen, melainkan ancaman nyata yang siap mengguncang Asia Tenggara. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan penuh dari semua pihak, mimpi untuk meraih prestasi besar bukan lagi sekadar angan.